kita kembali di dalam rumah Tuhan, dan ini satu kesempatan kita kembali untuk boleh menyembah dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur tadi pagi di dalam KU yang pertama Vikaris Farlen sudah memimpin ibadah, dan di dalam KU yang kedua ini kita juga bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Nah, hari ini saya akan membahas daripada Roma pasal yang ke-8 di dalam satu tema, yaitu The Spirit of Life. Itu diambil dari dalam pasal Roma pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Mari kita membuka Roma pasal ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Di dalam LAI diberi judul Hidup oleh Roh. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membacakan yang ganjil. Bapak Ibu, kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh mematikannya dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Mari kita nunduk kepala, kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan daripada ibadah sore hari ini untuk pemberitaan firman yang sebentar lagi kami akan masuk ke dalamnya, dan kami akan melihat bagaimana Tuhan memimpin kami untuk memahami firman. Kiranya Engkau memberikan hikmat itu kepada hamba-Mu yang berbicara, juga kepada yang mendengar, supaya baik yang berbicara maupun yang mendengar, firman itu boleh bersama-sama membentuk kami, Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan dan Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara sekalian, pasal 8 dari surat Roma adalah salah satu bagian yang sangat terkenal. Kitab Roma sendiri mungkin adalah salah satu kitab yang paling banyak dikhotbahkan daripada bagian di dalam Alkitab. Karena kitab Roma adalah kitab yang penuh dengan penjelasan doktrin yang kental, tetapi juga sangat praktikal di dalam kehidupan jemaat. Nah, Bapak Ibu, di dalam pasal 8 ini secara garis besar, Paulus berbicara mengenai peran daripada Roh Kudus yang bekerja luar biasa di dalam diri anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu adalah mereka yang beriman kepada Kristus, dan mereka yang beriman kepada Kristus itu dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam pasal 8, Roh Kudus itu muncul disebutkan lebih daripada 19 kali. 19 kali setidaknya kata spesifik roh itu muncul. Nah, ini berbeda dengan pasal 7, di mana Paulus sebelumnya membahas mengenai hukum Taurat. Di dalam LAI pasal 7 diberi judul arti hukum Taurat, dan di dalam pasal 7, Taurat atau law dan juga turunannya itu muncul 31 kali. Tapi di dalam pasal yang ke-7, kata roh hanya muncul 1 kali. Tapi masuk kepada pasal yang ke-8 itu seakan demikian berbeda. Paulus membahas mengenai hidup yang dipenuhi oleh roh dan juga dipimpin oleh roh, itu kontras dengan hidup berdasarkan Taurat. Pasal 7, Paulus menyatakan weakness of the law di hadapan indwelling of sin. Ikatan akan dosa itu seakan menunjukkan bahwa law tidak mampu membebaskan mereka. Tetapi di dalam pasal 8, Paulus menekankan the power of the Spirit. Itu berbeda daripada power of law. Dengan pimpinan daripada Roh Kudus, orang-orang yang sebelumnya ada di dalam tirani dosa itu kemudian bisa lepas daripada tirani tersebut. Nah, Bapak Ibu, kita mengerti bahwa janji keselamatan itu Tuhan berikan kepada umatnya bukan melalui realita menjalankan Taurat. Tidak ada satu orang pun di dalam dunia yang menjalankan Taurat di dalam kesempurnaan, kecuali Kristus. Tidak ada satu orang pun di dalam dunia yang bisa lepas daripada ikatan dosa. Di dalam pasal 7 ayat 24, Paulus mengatakan dengan satu kiasan, siapa yang akan membebaskan aku dari tubuh maut ini? Pasal 7 ayat 24. Kalau begitu,
maka melalui jalan apakah keselamatan itu kemudian digenapi di dalam diri orang percaya? Nah, kita mengetahui itu bukan melalui Taurat, tetapi melalui kasih karunia di dalam Yesus Kristus yang membebaskan umatnya dan mencapai apa yang sudah dijanjikan sejak perjanjian lama. Maka di dalam pasal 8, Paulus menceritakan satu tipe indwelling yang lain, bukan indwelling daripada dosa itu sebelum engkau ditebus, tetapi di dalam pasal ke-8 ada indwelling yang lain. Ada yang mendiami kamu, tetapi itu bukan lagi jerat dosa, itu adalah hidup daripada roh. Itu tema besar pertama di dalam pasal 8. Ada satu janji yang sekarang dinyatakan dengan begitu lepas dan kelihatan, yaitu the Spirit sebagai gift of the new age. Roh Kudus itu sebagai pemberian di dalam zaman yang baru, itu memimpin orang percaya. Nah, John Stott, kita tahu seorang teolog yang besar, itu pernah mengatakan bahwa satu Christian discipleship itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya Roh Kudus. Orang-orang percaya itu mendapatkan Roh Kudus ketika Pentakosta dicurahkan kepada mereka, dan kemudian Roh Kudus itu terus memimpin daripada gereja hingga hari ini. Tapi kita tahu itu sesuatu yang disayangkan ketika hari ini kita melihat doktrin Roh Kudus itu paling banyak di-abuse oleh banyak orang. Ada begitu banyaknya macam daripada penjelasan mengenai Roh Kudus yang hari ini kita geleng-geleng kepala. Ini bukan penjelasan daripada kitab suci, tapi kita melihat gereja-gereja menekankan hal tersebut. Tapi bagaimana dengan Paulus di dalam pasal 8? Nanti menjelaskan hidup oleh roh, itu yang kita mau bahas. Tapi saudara, satu hal lain berkenaan dengan tema besar di dalam pasal 8. Kalau kita membaca daripada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir di dalam 39, maka tema besar lainnya berkenaan dengan hidup oleh roh adalah assurance of salvation. Ada satu security anak-anak Allah miliki di dalam pimpinan daripada Roh Kudus, yaitu assurance of salvation, kepastian keselamatan. Kalau saudara membaca di dalam ayat 18 sampai 39, pasal 8, saudara akan mendapati Paulus menjelaskan mengenai assurance of salvation melalui pimpinan Roh Kudus. Orang percaya memiliki kepastian keselamatan karena kesaksian Roh Kudus itu ada di dalam hati mereka. Kalau saudara ditanya bagaimana saudara tahu saudara adalah orang yang dipilih, maka kita biasa berpikir bagaimana menjelaskan mengenai predestinasi, bagaimana menjelaskan mengenai doktrin keselamatan. Tapi bagi Paulus, Roma 8 ayat 16 itu menjelaskan bagaimana saudara tahu saudara adalah anak-anak Allah. Itu satu teologi yang penting, inner testimony of the Holy Spirit. Kesaksian Roh Kudus di dalam hati anak-anak Tuhan bahwa mereka adalah anak. Itu bagaimana kita mengerti identitas kita. Nah, ini pemuda membahas mengenai identity and purpose. Bagaimana orang mengerti dia adalah anak-anak Allah, karena Roh Kudus itu bersaksi di dalam hati mereka. Orang percaya kemudian punya kepastian keselamatan karena Roh Kudus. Nah, ini satu teologi yang sangat penting. Tapi hari ini kita hanya membahas ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, di dalam ayat yang pertama sampai yang ke-4, saya akan sedikit technical, tapi itu akan menolong kita untuk memahami ayat 5 sampai dengan 11. Bapak Ibu, di dalam ayat yang pertama itu dimulai dengan satu frasa penting di dalam Yunani, demikianlah sekarang. Ini satu bagian di mana Paulus secara tidak langsung itu mengisyaratkan ada satu perubahan, ada satu perbedaan yang sekarang dijelaskan, yaitu adalah bahwa hidup itu, kehadiran daripada keselamatan itu datang di dalam pribadi Yesus Kristus. Yesus Kristus itu menggenapkan janji yang sejak dulu sudah diberitakan oleh mulut daripada para nabi. Di dalam perjanjian lama sudah ada promise bahwa Mesias itu akan datang. Dan Injil itu memenuhi bukan hanya menyatakan promise daripada janji di perjanjian lama, tapi juga penggenapan di dalam masa yang baru. Penggenapan itu datang, fulfillment itu datang di dalam Kristus. Jikalau sebuah janji itu terus dibicarakan tanpa ada fulfillment, maka janji itu timpang. Tapi Injil itu menunjuk kepada fulfillment. Injil itu tidak berdiri sendiri. Ada perjanjian lama yang sudah lebih dahulu diletakkan oleh para nabi. Sehingga ketika Kristus itu datang, dia bukan datang out of nowhere for nothing, tapi dia datang sebagai penggenapan. Ada fulfillment, penggenapan yang nyata, karena Injil bukan mitos. Injil bukan karangan daripada rasul-rasul di dalam abad yang baru, tapi Injil dibangun di atas perjanjian lama. Maka ketika Paulus mengatakan demikianlah sekarang, itu sedang menunjuk sekarang itu janji yang dulu kamu dengar itu digenapi. Tapi bagi orang-orang bukan Yahudi, mereka yang tidak tahu, mereka juga sekarang dinyatakan di sini bahwa sekarang kalian yang bukan orang Yahudi, bukan asli daripada bangsa orang-orang yang menerima janji Allah, itu boleh turut berbagian di dalam keselamatan itu. Nah, saudara, di dalam permulaan daripada kitab Roma, di dalam pasal yang pertama, Paulus itu sudah menekankan bahwa Injil bukan sesuatu hal yang baru muncul, tetapi dibangun sejak dahulu.
Injil bukan sesuatu yang out of nowhere daripada Paulus atau Petrus atau rasul-rasul yang lain, tetapi sudah digenapi pada hari ini. Maka Kristus itu dikatakan adalah sebuah focal point. Kristus itu menandakan di dalam sejarah satu momen yang begitu spesial. Karena baik perjanjian lama yang bicara janji dan perjanjian baru di mana penggenapan itu dinyatakan, itu dikaitkan di dalam diri Kristus. Hari ini orang percaya itu melihat dengan iman dan mengatakan Injil itu menunjuk kepada Kristus yang adalah pernyataan kasih Allah yang terbesar. Dari Kristus kita mengatakan kita diselamatkan. Tapi Bapak Ibu, hal itu bukan terjadi tiba-tiba. Hal itu dari dulu, kemudian sampai di perjanjian baru. Kemudian sampai Roh Kudus dicurahkan. Dan kemudian gereja di sepanjang zaman orang-orang kudus itu Tuhan pelihara dengan janji tersebut. Mereka tahu Kristus sudah pernah datang. Orang-orang di perjanjian lama mereka membayangkan ke depan bagaimana Mesias itu akan tiba. Tapi kita hari ini melihat ke belakang dan kita bersyukur karena Injil itu benar. Mesias itu sudah pernah tiba di dalam dunia. Accomplished salvation. Nah Bapak Ibu, di dalam ayat yang pertama, pasal 8 ayat pertama, kalau kita baca langsung dari pasal 7 ayat 26, maka rasanya kurang smooth Bapak Ibu ya. Coba ya, pasal 7 ayat 26. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kurang smooth. Rasanya kayak kurang nyambung. Tapi kalau kita membaca 7 ayat 6, kemudian 8 ayat 1 Bapak Ibu ya. Pasal 7 ayat 6. Tapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Lebih nyambung. Ada yang mirip Bapak Ibu ya. Di dalam pasal 7 ayat 6 itu dimulai dengan jika demikian. Tetapi sekarang. Demikianlah sekarang di dalam Roma 8 ayat 1. Nah Bapak Ibu, ini seperti mengatakan di dalam pasal 7 ayat 6 bahwa liberation, pembebasan daripada power of sin itu sekarang digenapi melalui realita yang baru di dalam karya Roh Kudus. Dan di dalam pasal 8 ayat 1, kata now, demikian sekarang itu menandakan suatu permulaan era yang baru. 7 ayat 6 itu punya nada atau sense yang sama dengan pasal 8 ayat 1. Tapi jika demikian bagaimana dengan pasal 7 ayat 26? Alkitab kan sebetulnya tidak ada pembagian pasal ya. Itu dimulai oleh Bishop dari Canterbury Bapak Ibu sekalian. Maka kita harus bisa menjelaskan bagaimana pembagian ini. Kalaupun ada pemisahan daripada bagian, Paulus seperti bicara sesuatu tema yang baru, maka harus dijelaskan. Nah di sini Bapak Ibu kita menemukan jeniusnya eskatologi Paulus. Aspek future daripada keselamatan itu sebenarnya di dalam eskatologi Paulus ditekankan pada saat ini. Aspek future yang ada di depan itu dinyatakan here and now, present pada hari ini. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu adalah karena that future deliverance daripada kematian itu sudah digenapi this present time di dalam masa ini. Dengan kata lain, sejak saat ini keselamatan itu sudah benar-benar tiba di dalam Kristus. Kita tidak menunggu di dalam slavery of sin, tetapi kita menunggu di dalam pembebasan tersebut. Kita tidak menunggu di bawah condemnation, tetapi kita menunggu di dalam anugerah. Kita masih melihat ada realita dosa, dan kita masih melihat ada kematian hari ini. Tapi kita tidak menunggu akan future deliverance yang akan datang kelak di dalam dosa. Kita makanya bisa mengatakan di dalam Roma 8 ayat 1 dengan satu conviction bahwa tidak ada penghukuman. Orang percaya itu tidak under condemnation. Mereka tidak di bawah penghukuman karena mereka sudah dilepaskan daripada tirani dosa. Orang percaya tidak perlu membayar. Mereka sudah dibebaskan, mereka di free daripada dosa. Bukan sebagian, bukan past sins, tapi all sins. Seluruh dosa kita itu sudah dilepaskan, tidak ada penghukuman. Bagaimana Paulus dapat mengatakan there is no condemnation? Apakah orang Kristen lebih baik daripada orang-orang yang ada di dunia? Apakah orang Kristen lebih baik daripada orang-orang yang ada di luar daripada gereja sehingga tidak ada penghukuman? Tidak. Orang Kristen itu tidak mengalami condemnation, bukan karena mereka lebih baik daripada orang-orang di luar gedung gereja, bukan karena lebih baik daripada orang-orang yang ada di luar sana yang tidak mengenal Kristus, tapi orang Kristen tidak mengalami penghukuman, karena penghukuman itu ditanggung oleh Kristus. Harus ada yang membayar penghukuman tersebut, tetapi Injil mengatakan bukan kamu yang bayar, Kristus.
Bapak Ibu, seorang anak yang ketika bermain di rumah dan memecahkan vas bunga mamanya, maka ya mama itu tidak akan datang kepada si anak dan mengatakan, oke, biaya kuliahmu mama potong untuk ganti vas bunga yang pecah. Mama itu tidak akan mengatakan, oke, kalau kamu punya sakit, biaya insurancemu mama potong untuk ganti vas bunga ini. Anak itu dilepaskan ketika memecahkan vas bunga dari mamanya. Tapi bukan berarti tidak ada yang bayar. Mamanya itu harus beli vas bunga yang baru menggantikan yang sudah pecah. Itu yang dikatakan di sini, someone must pay. Antara yang offender, yang melakukan kesalahan, atau yang offended, yang dipersalahkan daripada masalah tersebut, harus membayar. Dan Injil itu mengatakan, harga itu dibayar oleh the offended, yaitu Tuhan. Maka nanti ayat 3, Allah Bapa harus mengutus Kristus ke dalam dunia. Tuhan yang settle down payment bagi dosa saudara dan saya. Bapak Ibu, Roma pasal 6 ayat 1-11 mengajarkan kepada kita, for those who are in Christ Jesus, semua yang ada di dalam Kristus Yesus, yang di dalam persekutuan dengan Kristus Yesus, mereka mati bersama dengan Kristus dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Saudara dan saya dibebaskan dari penghukuman bukan karena accomplishment kita, tetapi karena kebaikan-kebaikan Kristus yang diberikan kepada saudara. Kebaikan-kebaikan dari kebenaran Kristus, His righteousness itu asing, tetapi diberikan kepada saudara dan saya. Bukan milikmu, tapi given to you. Itu keselamatan kita. Maka saudara, kita hari ini dapat mengatakan Roma 8 ayat 1 dengan iman. Kita dapat mengatakan tidak ada penghukuman bagiku karena Kristus. Kalau kita mengikuti pengajaran Paulus dengan seksama, maka di dalam pasal Roma pasal yang kelima itu bicara mengenai Adam pertama dan Kristus. Melalui Adam, dosa melalui satu orang itu masuk kepada seluruh manusia. Tetapi melalui Kristus yang satu, yang benar, yang tidak ada dosa tersebut, maka juga keselamatan itu diberikan kepada setiap domba-dombanya. Hari ini orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, yang dapat mengatakan dengan berani, dia sudah dibebaskan dari maut yang sebelumnya itu menekan dia. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, pembenaran kita itu bersama dengan sorakan akan tidak adanya penghukuman. Saudara, Injil ketika diberitakan, saudara akan merasa sepertinya Injil ini antinomian, tapi bukan. Bukan Injil itu antinomian sehingga saudara bisa sembarangan, tapi memang anugerah itu sedemikian tidak masuk akalnya. Saudara dibebaskan daripada hukuman dosa, itu saudara tidak perlu berbuat apapun sama sekali di dalam hidup saudara. Given to you. Dan keselamatan itu kemudian secured, aman. Kenapa? Karena karya Kristus. Kalau keselamatan adalah karya kita harus terus mengeluarkan usaha untuk menjaga keselamatan tersebut. Tapi keselamatan itu bukan karena kita, maka secure. Maka jelas bahwa orang percaya tidak sepantasnya hidup di dalam sebuah penghukuman. Hari ini orang menghukum dirinya sendiri, padahal Tuhan tidak kasih salib itu untuk dia tanggung. Nah, saudara, kita sering mengatakan kita harus pikul salib. Tapi banyak orang Kristen bukan mau pikul salib. Orang Kristen mau asketis. Atau orang Kristen mau memang pasang salib yang Tuhan tidak kasih di dalam hidupnya. Tambahkan sendiri penghukuman atas diri dia. Padahal Tuhan katakan itu tidak perlu. Orang Kristen harus hidup di dalam kelimpahan, bukan materi, tapi kelimpahan sukacita di dalam anugerah Tuhan. Karena given to you. Tidak ada penghukuman. Saudara. Ayat kedua, kemudian melanjutkan dengan mengatakan, nah ini tema yang kita ambil ya. The law of the spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat 2 menyatakan suatu liberation, pembebasan. Dari apakah pembebasan itu? Dari hukum dosa dan hukum maut. Siapa yang menghantarkan pembebasan tersebut? The Spirit of Life, Roh Kudus. Bukan hanya Yesus Kristus yang mengerjakan keselamatan, tetapi juga Allah Roh Kudus. Roh Kudus yang membebaskan saudara dan saya. Tugas daripada Roh Kudus adalah set things apart, memisahkan dan kemudian mendedikasikan atau mengkuduskan apa yang dipisahkan oleh Roh Kudus itu bagi Allah. Kalau saudara memperhatikan di dalam Alkitab dengan seksama, maka Roh Kudus terus mengerjakan hal ini, bahkan dari Perjanjian Lama. Ambil contoh daripada Musa. Ketika umat Tuhan berperang melawan Amalek, maka Musa itu diperintahkan oleh Tuhan untuk mengangkat tangannya. Dia memegang satu tongkat, dan ketika tangannya diangkat oleh Harun dan Hur, maka Israel menang melawan orang Amalek. Demikian dengan ketika Musa mengayunkan tongkat yang dia pegang, his staff itu, dan kemudian laut itu terbelah, dan kemudian bangsa itu bisa melewati laut itu dan selamat. Atau ketika umat Tuhan itu haus perlu minum,
Dan Musa di dalam satu symbolic act itu memukul gunung batu dan keluar air. Saudara, kenapa tongkat atau tangan Musa itu demikian spesial? Apakah tongkat Musa itu diambil dari satu kayu pohon yang ajaib di atas suatu gunung? Tidak. Yesaya 63 ayat 11-12 itu mengatakan, karena Roh Kudus itu ada di tangan kanan Musa yang memegang tongkat tersebut. Spesialnya itu bukan karena tongkat itu dari satu pohon ajaib, atau tangan Musa itu berbeda dengan tangan saudara dan saya. Namun yang membedakan adalah karena Roh Kudus itu menyertai tangan Musa. Roh Kudus itu mengkuduskan tangan Musa tersebut. Kenapa Perjanjian Lama banyak mencatat betapa kudusnya kemah suci dan bait suci? Apakah karena tanah yang ditempatkan kemah itu suci? Atau apakah karena bahan-bahannya itu ajaib dari suatu tempat yang ajaib? Tidak. Tapi karena Roh Kudus itu menyertai, Roh Kudus itu mengatakan ini suci, ini kudus, maka harus dikuduskan. Orang-orang harus memperhatikan hal tersebut. Bagaimana dengan rahim dari Maria, yang kemudian melalui rahim daripada Maria, tanpa pertemuan benih laki-laki dan perempuan, Yesus Kristus itu lahir. Apakah karena rahim Maria berbeda daripada rahim wanita yang lain? Tidak. Tapi karena Roh Kudus menyertai. Jadi bagaimana kita dapat memahami Roma 8 ayat 2, Bapak Ibu sekalian? Seperti halnya tongkat dan tangan Musa, kemah atau bait suci, dan juga rahim daripada Maria yang sama dengan semua tongkat, rahim, tangan yang lain, tapi dipakai oleh Roh Kudus, dipisahkan menjadi kudus, maka orang-orang percaya, kita juga tidak lebih baik daripada manusia-manusia yang lain. Kita sama-sama berdosa, tapi Roh Kudus memisahkan saudara dan saya. Roh Kudus itu memisahkan kita, bukan karena kita berbeda dan lebih baik, tapi karena Dia pisahkan, sehingga kita kemudian bisa didedikasikan untuk Allah. Roh Kudus memisahkan kita yang percaya kepada Kristus, set us free for holy purpose. Dia membebaskan saudara dan saya untuk Tuhan. Itu arti dan pengertian daripada kudus. Maka kita bukan spesial karena lebih baik, tapi sebaliknya kita bisa mengatakan kita spesial karena kita dipisahkan dan dikuduskan untuk Allah. Tanpa Roh Kudus yang memisahkan saudara dan saya dan mengkuduskan kita, pemberitaan akan salib itu omong kosong. Saudara akan mendengar pemberitaan salib tapi tidak pernah mengerti. Atau saudara mungkin mengerti tapi tidak pernah percaya. Tapi dengan pimpinan Roh Kudus kita menerima Injil. Dengan pimpinan Roh Kudus kita bisa melihat salib itu mulia. Hari ini orang Kristen pasang salib, tapi salib ini simbol yang hina. Kenapa orang Kristen melihat ini bukan suatu simbol yang hina? Karena Roh Kudus memisahkan saudara. Karena Roh Kudus mengkuduskan saudara dan saudara melihat salib ini demikian mulia. Orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, mereka dikuduskan hari demi hari. Roh Kudus membawa suatu hidup yang sangat berbeda daripada hidup yang lain. Roma 8 ayat 6 mengatakan bahwa kehadiran dan kerja daripada Roh Kudus adalah life and peace. Ada hidup yang sangat berbeda daripada hidup di luar daripada Roh Kudus. Hidup yang dikuduskan itu tidak sama. Kalau hari ini orang mengatakan dia sudah percaya kepada Kristus, tetapi hidup itu tidak ada perubahan, maka kita boleh bertanya, sungguhkah Roh Kudus sudah memisahkan? Sungguhkah Roh Kudus sudah mengkuduskan? Suatu omong kosong jika kita mengaku percaya, namun hidup kita ternyata sama sekali dengan dulu itu sama, tidak ada perubahan. Tapi jika demikian kita bertanya, apa yang distandarkan oleh Roh Kudus? Apa yang menjadi standar Roh Kudus di dalam diri orang percaya? Apakah Roh Kudus menuntut kesempurnaan hari ini dan sekarang? Tidak. Saya percaya Roh Kudus pertama-tama menghendaki kita untuk menghidupi iman di dalam Kristus dan memiliki pertumbuhan. Pertumbuhan setiap orang tidak sama, Bapak Ibu sekalian. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Tapi sayang sekali, sedih sekali jika kita menjadi orang percaya tapi tidak ada pertumbuhan. Mungkin kita selamat, tapi begitu lambat, begitu tidak kelihatan buah tersebut, maka kita selamat dengan begitu ironis. Saudara dan saya perlu merenungkan hal ini bersama. Hanya kita yang dapat melihat ke dalam hati kita masing-masing dan merenungkan pertumbuhan tersebut. Tetapi saudara, saya juga sangat encourage untuk kita bersama-sama berdoa minta pertumbuhan itu. Kita sering mengatakan, saya tidak tahu, saya tidak pinter firman Tuhan, saya tidak ada hikmat untuk memilih apa yang Tuhan mau. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita sudah pernah meminta kepada Tuhan untuk hikmat dan pertumbuhan tersebut? Kita perlu meminta hikmat dan pertumbuhan tersebut. Kita masuk ke dalam ayat 3. Bapak Ibu, ayat 3 dan 4 adalah penjelasan yang baik daripada ayat yang pertama dan kedua.
Paulus mengatakan hukum Taurat tidak berdaya menyelamatkan manusia berdosa. Maka Allah Bapa itu mengutus anak yang tunggal untuk jadi penebus. Dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu, lebih dapat dipahami daripada bahasa Indonesia. For God has done what the law, weakened by the flesh, could not do. By sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, he condemned sin in the flesh. Allah berhasil di mana Taurat itu gagal untuk memerdekakan saudara dan saya. Allah berhasil dengan jalan mengutus anaknya serupa dengan in the likeness of the sinful flesh, dengan daging untuk menebus kita daripada dosa. Di dalam hidupnya Kristus itu terus membagikan dirinya untuk melayani kehendak Bapa. Terus di dalam satu ketaatan yang aktif, dia mati menanggung dosa saudara dan saya. Saudara, kita menekankan seringkali passive obedience of Christ. Ketaatan pasif Kristus ketika dia passion itu ya, di peristiwa berujung kepada salib tersebut. Kita menekankan passive obedience. Dia dibawa, diseret, dicambuk, kemudian mati di atas kayu salib. Tapi kita seringkali lupa, bukan hanya passive obedience yang penting, tapi juga active obedience of Christ. Ketaatan aktif Kristus selama dia hidup, itu menjaminkan keselamatan saudara dan saya. Seorang pengkhotbah mengatakan kalau hanya passive obedience of Christ saja, tanpa active obedience, maka saudara ditebus dari dosa seperti kembali ke kondisi Adam dan Hawa di Taman Eden. Saudara bisa jatuh kembali. Tapi active obedience of Christ itu menjaminkan saudara sekarang bisa hidup benar. Di dalam hidup yang sekarang, saudara dan saya bisa hidup benar bagi Tuhan. Itu karena active obedience of Christ. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ayat 3 itu menekankan bukan hanya Kristus atau Roh Kudus, tetapi Bapa itu yang mengutus. Di dalam kekekalan, sebelum dunia dijadikan, sudah ada satu covenant di antara pribadi Allah Tritunggal, di mana Bapa kemudian mengutus anaknya, kelak akan datang sebagai penebus. Ini indah, saudara. Way before, jauh sebelum keselamatan saudara itu sudah direncanakan. Satu hal di dalam ayat 3, Bapak Ibu Saudara, ada satu frasa yang mungkin sulit dipahami, yaitu serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Bagaimana Kristus itu dikatakan in the likeness of the sinful flesh. Kata likeness di dalam bahasa Yunaninya itu bisa bicara mere similarity, cuma mirip, similar, atau total identity. Lalu bagaimana dengan Roma 8 ayat 3? Kata yang sama bisa banyak arti, tapi saya percaya ini bicara likeness di dalam pengertian similar but not identical. Sama, mirip tetapi tidak identik 100% sama. Nah, kita paham di dalam segala hal Tuhan Yesus itu sama seperti kita menjadi manusia, tetapi dikatakan di dalam Alkitab ia tidak berdosa. Tetapi tubuh Kristus itu tetap tubuh yang ada kelemahan. Tubuh Kristus itu tetap adalah tubuh yang ada keterbatasan. Itu bukan tubuh yang super. Tubuh Kristus kalau dipukul ya sakit. Tubuh Kristus kalau kesandung ya sakit. Dan tubuh itu juga bisa mati. Tubuh yang juga bertumbuh dari bayi hingga besar. Ada kelemahan. Likeness, yes, indeed. Tetapi dia tidak pernah berdosa. Kristus tidak pernah berdosa di dalam hidupnya. Dan hingga akhir, dia adalah korban yang layak untuk menebus. Dia adalah korban yang layak untuk memuaskan murka daripada Bapa dan dikehendaki oleh Bapa. Maka ayat 3, Bapak Ibu Saudara dapat memahami sebagai berikut. Allah menghukum dosa di dalam daging dengan mengutus anaknya serupa dengan daging sebagai korban penebusan dosa. Melalui korban kematian dari anak Allah yang menjadi manusia, dosa itu ditaklukkan. Kristus mengambil hukuman dan upah dosa yang kita harusnya terima kepada dirinya, sehingga kebenaran dia dapat diberikan kepada saudara dan saya. Sehingga sekarang ayat 4 menyatakan kepada kita tujuan daripada ini semua, yaitu supaya tuntutan hukum Taurat, righteousness of the law, digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Nah, Bapak Ibu, jikalau ayat 1 dan 2 mengatakan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus, sebab Roh Kudus telah membebaskan mereka daripada hukum maut dan hukum dosa, maka saudara dan saya dideklar tidak bersalah, itu ayat 1-2. Maka ayat 3 dan 4 kita memahami bahwa aksi, karya, dan jasa daripada Kristus di dalam penebusan dan Roh Kudus di dalam pengkudusan itu dimaksudkan untuk membawa kita kepada Christian obedience. Jikalau tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus, karena Roh Kudus juga mengkuduskan saudara dan saya, maka hari ini itu dimaksudkan supaya kita menghidupinya di dalam Christian obedience.
Saudara bukan dibebaskan daripada jerat Taurat untuk bebas, tidak. Tapi justru melalui penebusan Kristus dan pekudusan daripada Allah Roh Kudus, saudara sekarang bisa menghidupinya jauh lebih limpah daripada mereka yang hidup berdasarkan Taurat. Penggenapan tuntutan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karya penebusan Kristus adalah dasar dari hidup yang ditransformasi. Seperti kita tadi memahami, tidak mungkin orang percaya kepada Kristus namun tidak ada buah di dalam hidupnya. Karya Kristus di kayu salib membebaskan saudara untuk ketaatan Kristen. Orang percaya yang kemudian resort kepada gaya hidup yang tidak mengenal hukum, tidak mengenal kebenaran, itu tidak pernah mengerti anugerah daripada Tuhan. Saudara dan saya tidak dipanggil untuk hidup taat hanya sebatas mencapai suatu standar yang kita buat sendiri. Kita bukan dipanggil untuk menghidupi suatu standar untuk memuaskan murka Bapa atas hidup kita, tidak. Kita sudah dibebaskan daripada hal itu, tetapi kita dibebaskan untuk kembali di dalam ketaatan yang dituntut daripada orang-orang yang menghidupi Taurat. Bedanya, kalau saudara menghidupi Taurat, saudara tidak akan bisa benar. Tapi di dalam anugerah, saudara bisa benar. Nah, saudara, saya akan simpulkan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat sebagai berikut, Bapak. Ayat yang pertama itu menekankan bahwa Tuhan Yesus accomplish keselamatan saudara. Tuhan Yesus itu accomplish penebusan yang Allah itu tetapkan. Adalah agar ayat yang kedua, Roh Kudus kemudian dapat memisahkan saudara dan saya. Kenapa Roh Kudus tidak langsung memisahkan Bapak, Ibu, atau saya? Tidak bisa, karena saudara berdosa. Harus ditebus lebih dahulu. Tangan Musa atau tongkat Musa tidak berdosa. Roh Kudus bisa langsung pisahkan itu. Tapi saudara dan saya berdosa, maka Allah anak Yesus itu harus tebus dulu. Tapi agar Roh Kudus itu dapat memisahkan saudara dan saya. Dan di dalam ayat yang 3 kita memahami bahwa Allah Bapa yang mengutus anaknya menjadi penebus. Agar ayat 4 kemudian tuntutan hukum Taurat digenapi. Maka Bapak Ibu bisa melihat bagaimana keselamatan adalah pekerjaan dari Allah Tritunggal. Engkau dan saya menjadi kudus karena Allah Tritunggal mengerjakan setiap peran yang mereka miliki. Ketika saudara dan saya menjadi seorang percaya, bahkan sebelum kita sadar anugerah Tuhan begitu besar, ini semua sudah terjadi di belakang layar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Perlahan-lahan ketika orang percaya kepada Tuhan, maka mereka akan bertumbuh dan kemudian menyadari keselamatan itu begitu wonderful. Keselamatan itu bukan sepele, itu mahal dan itu di-accomplish oleh Allah Tritunggal. Maka di sini kita mendapati bahwa orang Kristen pertama-tama adalah orang yang dipilih, ditebus dan pisahkan oleh Allah Tritunggal. Itu poin yang pertama. Allah Tritunggal accomplish our wonderful salvation. Dia menebus kita, dia memisahkan kita dan menjadikan kita kudus. Poin ini kemudian menjadi dasar kita dapat memahami ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-8. Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat 5 sampai dengan ayat ke-8 dan hanya langsung skip ke ayat 5 dan sampai dengan ayat yang ke-8 tanpa ayat 1 sampai 4, maka saya kira Bapak Ibu akan menemukan satu kesan. Paulus itu arogan. Paulus seperti sedang mengatakan yang orang Kristen baik, yang orang berdosa sampah. Paulus seperti sedang mengatakan orang Kristen bisa accomplish many good things, tapi orang-orang tidak Kristen, tidak percaya itu accomplish nothing. Semua jelek dan bobrok. Tapi kalau kita memahami ayat pertama sampai dengan ayat keempat, kita akan melihatnya berbeda. Paulus bukan sedang mengatakan bahwa semua orang yang tidak percaya itu pasti menjadi kriminal dan bobrok hidupnya. Tapi Paulus sedang mengatakan bahwa apa yang orang-orang itu perbuat di dalam hidup mereka, baik orang-orang yang berbuat di dalam kedagingan atau yang berbuat di dalam roh, itu karena natur mereka. Behavior itu ada di dalam natur tersebut. Orang-orang yang sudah dibebaskan daripada kedagingan itu bekerja dan bergerak, beraktivitas, produce based on spirit. Tapi mereka yang tidak, mereka ada di dalam dosa. Orang yang di dalam dosa secara natur adalah kedagingan. Itu akan melahirkan satu perbuatan yang sebagian besar mungkin hostile terhadap Tuhan. Tetapi yang dipoinkan oleh Paulus adalah perbuatan mereka yang di dalam dosa, apapun itu, tidak akan ditujukan untuk pleasing God. Orang-orang yang di dalam dosa, perbuatan apapun itu, mungkin moral tidak rusak, tetapi itu tidak ditujukan untuk pleasing God. Tetapi orang yang di dalam roh, tidak mungkin tidak melahirkan perbuatan-perbuatan daripada roh, yaitu perbuatan-perbuatan yang pleasing God. Bapak Ibu, di dalam dunia nyata ini kita tidak selalu melihat orang non-Kristen bobrok kan ya hidupnya. Kita tidak selalu melihat orang yang tidak percaya itu jadi kriminal dan lain sebagainya. Atau sebaliknya, tidak tentu orang-orang Kristen
untuk melakukan hal-hal yang terpuji misalnya. Paulus memang tidak mengatakan itu. Memang ada common grace, tapi yang Paulus sedang katakan hanya orang-orang yang dipilih, yang ditebus dan dikuduskan Allah, yaitu hidup di dalam roh, yang dapat melakukan perbuatan yang ditujukan untuk menyukakan hati Tuhan. Saya kutip satu ilustrasi dari seorang pengkhotbah, Bapak Ibu ya, tidak sama 100%. Pengkhotbah ini mengatakan, bayangkan seorang suami yang menyusun satu acara makan malam yang romantis, Valentine. Suami itu menyewa satu tempat yang sangat indah, menyiapkan satu fancy dinner untuk istrinya. Dia membayar mahal untuk dekorasi, dia memesan makanan yang sangat enak, dan dia menyiapkan seluruh acara itu dengan mengorbankan waktu, energi, uang, dan lain sebagainya. Tapi pada akhir hari itu, acara itu bukan ditujukan untuk sang istri, tetapi wanita lain. Maka tidak mungkin suami itu akan berkata kepada istrinya, kamu sudah lihat apa yang kukerjakan? Aku menyiapkan ini semua dengan memakan waktu yang banyak, mengeluarkan banyak energi dan uang. Maka kamu senang kan? Enggak. Istri itu akan mengatakan, kamu gila. Kamu bukan menyiapkan acara ini buat aku, dan kamu minta aku senang dengan semua kebaikan yang kamu lakukan itu. In fact, bahkan mungkin istri itu akan mengatakan, kamu buat saya jealous. Dan itu yang sedang Paulus katakan. Orang-orang di dalam dosa, di dalam kedagingan, melakukan segala apapun yang baik berdasarkan standar dunia, tapi bukan ditujukan kepada Tuhan. Itu seperti suami tersebut. Dia buat satu acara yang baik, tapi bukan untuk istrinya. Orang-orang di dalam keberdosaan melakukan segala hal kebaikan, tapi di akhir hidup mereka tidak bisa mengatakan pada Tuhan, Tuhan lihat, semua kebaikan ini adalah untukmu. Enggak. Karena dari awal, all the goodness itu bukan ditujukan kepada Allah Tritunggal. Tapi saudara dan saya yang hidup di dalam roh, saudara bisa mengatakan, God, Engkau sudah menebus aku, dan sekarang lihatlah, Engkau sudah menggerakkan hidupku untuk melakukan ini semua bagimu. Hanya orang-orang yang sudah ditebus, yang dikuduskan, yang dapat mengatakan kepada Tuhan, bersyukur Tuhan karena ini semua. Saudara, orang-orang di dalam keberdosaan melakukan apapun yang baik tidak ditujukan mempermuliakan Tuhan. Tapi orang-orang percaya, mereka bisa memuliakan Tuhan. Saudara, Agustinus pernah berkata bahwa setelah manusia itu ditebus dan dikuduskan, maka manusia itu bisa pleasing God. Itu possible kalau sudah ditebus. Setelah penebusan daripada Tuhan Yesus, saudara dan saya punya kapasitas untuk tidak melakukan dosa dan melakukan apa yang mempermuliakan Tuhan. Tatkala saudara dipilih dan ditebus, dikuduskan, maka saudara sekarang ada orientasi yang baru. Vikaris Kito pernah berkhotbah ya, mahalnya orientasi hidup. Mahal, tapi perlu. Untuk apa saudara? Untuk kemuliaan Tuhan. Saudara tidak ditebus untuk kemuliaan dan keenakan hidup kita sendiri. Tapi saudara dan saya ditebus untuk kemuliaan Tuhan. Saudara dikuduskan untuk kemuliaan Tuhan. Kita mungkin terkadang sering jatuh ya Bapak Ibu ya, di dalam penginjilan misalnya. Kita mengabar Injil, tapi semata-mata kita sedang mengusahakan keselamatan orang yang kita injili. Kita pengen dia dapat hadiah dan kemudian happy. Motivasi kita mungkin baik, kita tidak pengen dia binasa. Tapi jangan lupa, penginjilan itu pertama-tama adalah supaya orang yang berdosa itu bertobat dan kemudian mengembalikan kemuliaan yang dia hutangi daripada Allah. Kemuliaan itu adalah milik Allah. Maka orang yang diinjili itu perlu kembalikan kemuliaan milik Tuhan. Karena sebelumnya dia hidup di dalam dosa. Maka ketika dia bertobat, dia harus kembalikan kemuliaan itu kepada Allah. Di dalam penginjilan kita tidak bisa hanya menekankan, you mesti selamat lah, kasihan, masa mati tidak ada pegangan. Itu baik sudah. Kita perlu pegangan, kita perlu pengharapan. Tapi bukan semata-mata supaya kemudian orang itu bebas. Nah, tapi supaya dia kembalikan kemuliaan yang adalah milik Tuhan. Apa yang kemudian dapat kita lakukan di dalam pembacaan ayat 5 sampai dengan 8 ini Bapak Ibu Saudara? Saya kira kita mendapatkan definisi spiritualitas yang baru. Bapak Ibu, kalau kita membaca tanpa memahami anugerah, memahami penebusan Kristus dan pengkuduskan dari Roh Kudus, maka ayat 5 dan 8 seperti sedang mengatakan yang berdosa itu ya bobrok, yang Kristen itu baik. Tapi saudara sekarang tahu ayat 5 dan 8 bukan hanya mengatakan kepada orang-orang yang punya moral jelek, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ayat 5 dan 8 juga menegur kita yang punya moral baik. Bahwa kalau kamu baik, kamu beres tanggung jawab. Tapi kamu tidak lakukan itu untuk Allah, kamu tetap bersalah.
Kita punya kebaikan di dalam banyak hal. Tapi kalau itu bukan untuk Allah, saudara dan saya tidak lebih baik daripada orang-orang yang hidup di dalam keberdosaan. Punya tanggung jawab di dalam keluarga, punya tanggung jawab di dalam studi, pekerjaan, whatever. Untuk kemuliaan siapa? For whose glory? Apakah untuk kemuliaan Tuhan atau yang lain? Ini spiritualitas yang baru. Kita spiritualitas biasa definisikan sebagai orang-orang yang sibuk di gereja. Semua acara datang, semua acara ikut. Baik, saudara, baik. Tapi untuk siapa? Untuk siapa mengikuti semua itu? Untuk siapa kita melakukan pelayanan demi pelayanan? Untuk apa saya berkhotbah hari ini? Apakah karena Pak Agudin suruh? Atau apakah saya melakukan itu untuk kemuliaan daripada Allah? Bapak Ibu, kita masuk ke dalam poin yang kedua ya, yang tadi kita simpulkan dari ayat 5 sampai 8. Kalau tadi ayat pertama bicara Allah Tritunggal itu accomplish our wonderful salvation, ayat kedua bagian 5 sampai 8. Poin kedua adalah Allah Tritunggal itu memilih, menebus dan mengkuduskan saudara dan saya hanya bagi kemuliaan Dia. Yang terakhir ayat 9 sampai 11 itu mempertajam penjelasan Paulus akan hidup seorang Kristen. Paulus mengatakan, engkau orang-orang percaya tidak di dalam daging, tapi di dalam roh. Semua orang percaya, semua orang yang ditebus, itu dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan sebagian orang punya semacam tangki kapasitas Roh Kudus yang berbeda, saudara. Bukan. Saudara percaya kepada Kristus, saudara sungguh-sungguh beriman kepada Dia, maka pasti Roh Kudus juga memimpin hidup saudara. Dan di sini diperjelas, siapakah orang Kristen sebenarnya? Mereka bukan kelompok yang mengaku saja, bukan hanya kelompok yang bertemu di dalam gereja seperti satu gedung pertemuan 1 minggu 1 kali. Bukan. Tapi karena Roh Kudus itu berdiam, mereka disebut orang-orang Kristen. Roh Kudus bukan hanya pembebas bagi saudara dan saya, tapi Roh Kudus juga mendiami. Artinya saudara, ini bukan hanya melepaskan saudara dari jerat dosa and that's it, tapi memimpin saudara dan saya masuk ke dalam relasi dengan Allah hari demi hari. Saudara, ada satu gereja yang pasang tulisan selamat beribadah bukan hanya di pintu masuk, tapi juga di pintu keluar. Ketika orang-orang itu selesai beribadah dan mereka keluar daripada gereja tersebut, mereka melihat selamat beribadah. Karena ibadah itu kemudian diteruskan daripada hidup mereka sehari-hari. Dan kita suka sekali dengan selamat beribadah, masuk 2 jam, selesai, move on. Tapi saudara, kita seringkali lupa, termasuk saya sendiri, bahwa hari-hari kita ke depan di luar daripada gedung ini, itulah ibadah kita. Roh Kudus itu mendiami supaya kita kemudian masuk di dalam relasi sehari-hari. Saudara dan saya kini diingatkan bahwa kehidupan Kristen kita perlu dihidupi di dalam keseharian yang biasa-biasa itu. Saya tidak terlalu suka dengan itu ya, satu saying, kalau ditanya apa kabar harus jawab luar biasa. Saya tidak terlalu tertarik itu. Karena hidup biasa-biasa aja, jarang luar biasa. Kalau kita menghidupi kekristenan di dalam momen yang luar biasa, mungkin cuma pada waktu KKR, Pak Tongkoling, luar biasa, rohani. Tapi setelah itu move on, setelah itu selesai. Setelah itu tidak lagi kita ada api. Tapi memang kehidupan biasa-biasa. Dan Roh Kudus itu mendiami kita untuk hidup yang biasa-biasa itu. Saudara. Kalau kita merasa hidup kita seperti ada di satu padang gurun yang tandus dan membosankan, mungkin di situ saudara dan saya harus merenungkan akan hal ini. Apa yang saudara dan saya bisa kerjakan di dalam tandusnya padang itu? Mungkin justru saudara dan saya akan dipakai dengan banyak hal di dalam bagian itu. Saudara, kalau kita kembali kepada intro yang di awal tadi saya bagikan mengenai bagaimana pasal 8 itu berbicara mengenai jaminan keselamatan, maka di sini terletak jaminan tersebut, yaitu bahwa Roh Kudus itu berdiam dan membawa saudara dan saya untuk terus melekat kepada Kristus hari demi hari. Bahkan di saat yang paling lemah di dalam hidup kita, Roma 8 ayat 26 mencatat Roh itu tidak pernah berhenti untuk membantu kita di dalam kelemahan. Di dalam kelemahan, Roh Kudus itu dicatat berdoa bagi kita di dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Apa yang lebih indah daripada Roh Allah Tritunggal yang mengerjakan keselamatan di dalam hati anak-anaknya? Kesaksian di dalam hati kita yang meyakinkan kita adalah anak-anak Allah, itu pun adalah oleh Roh yang berdiam di dalam diri saudara dan saya. Roh yang memimpin kita hari ke hari, itu juga Roh yang terus meyakinkan kita ketika ada masalah dan ketika ada pergumulan, that we are the children of God. Tapi Bapak Ibu, hal ini tidak berarti hidup kita jadi mudah. Paulus katakan di dalam ayat 10 dan 11,
tubuh itu memang mati karena dosa. Tetap ada kematian di depan mata. Tetapi ayat 11 juga mengatakan akan ada kebangkitan tubuh. Akan ada pengharapan di masa yang akan datang. Di sini kita memahami bahwa Roh Kudus yang berdiam di dalam diri orang percaya membebaskan kita daripada perbudakan dosa. Tetapi memang realita kita masih bergumul dengan dosa dan bahkan kematian. Memang manusia yang jatuh di dalam dosa bisa melihat kematian di dalam hidup dia. Tetapi meskipun dosa itu tidak menjadi non-existent di dalam hidup saudara dan saya, meskipun pergumulan itu tetap ada, bahkan kematian itu bisa datang di depan mata kita. Meski kita telah menerima the new age of the spirit tersebut, tetapi bagi kita itu bukan selamanya. Bagi kita itu bukan final, the end, bukan. Pergumulan bukan akhir daripada hidup yang dimerdekakan. Orang Kristen memiliki pengharapan. Di dalam Kristus yang memegang janji-janjinya tersebut, kita melihat kita berbagian di dalam kebangkitannya. Itu seperti mengatakan apa yang Kristus accomplish di dalam karya keselamatan, itu juga kita akan accomplish. Kristus nanti bangkit, demikian kita juga akan bangkit. Kalau hari ini hidup kita belum ideal, masih ada kelemahan, kerusakan, dan sakit, maka kita menantikannya di dalam janji-janji tersebut. Kita tahu itu akan digenapi, karena Roh yang memiliki hidup itu menuntun kita. The Spirit of life is in you, liberate you, and indwells in you. Kehidupan saudara dan saya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Allah Tritunggal. Maka 3 poin sekali lagi Bapak Ibu. Yang pertama, Allah Tritunggal memberikan keselamatan kita yang mulia, memilih, menebus, dan mengkuduskan kita. Yang pertama. Yang kedua, Allah Tritunggal itu memilih, menebus, dan mengkuduskan kita, membawa kita kepada hidup bagi kemuliaannya. Dan yang ketiga, kehidupan kita itu dapat memuliakan Allah, karena Roh yang memiliki hidup, Roh Kudus itu berdiam dan memimpin hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau pada hari ini Engkau mengingatkan kami betapa bahagianya kami menerima keselamatan daripada Tuhan. Dan keselamatan itu seringkali kami tidak sadari adalah keselamatan yang kami kerjakan di dalam hari-hari kami, melalui Roh-Mu yang memimpin kami, dan melalui Roh-Mu yang terus membawa kami melekat kepada Kristus. Tuhan, sadarkanlah kami bahwa kami adalah anak-anak Allah, dan kami punya peran di dalam dunia ini sebagai anak-anak-Mu. Kiranya Engkau memberikan kesadaran itu kepada setiap kami, dan membawa kami untuk bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.